Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih dalam pembahasan durusun fi Ramadan. Sekarang halaman 31. Hikamus siyam. Hikmah-hikmah berpuasa. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan di dalam ibadah puasa kemaslahatan dunia dan agama yang tidak bisa dibayangkan oleh gambaran akal seorang hamba. Dan Allah juga menyiapkan pahala dan ganjaran yang sangat besar dalam ibadah puasa ini. Seandainya jiwa orang yang berpuasa bisa menggambarkan pahala ini karena besarnya, maka dia akan sangat gembira dan memiliki ghibthah, kecemburuan yang menghadirkan semangat dalam beribadah untuk mendapatkan pahala tersebut. Dan dia juga akan memiliki angan-angan seandainya saja seluruh tahun ini semuanya bulan Ramadan, sehingga dia dapat merasakan keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya yang membuat jiwanya merasa nyaman dan tenang berupa rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan siam, puasa, agar seorang hamba berhias diri dengan pakaian takwa. Makanya dalam Al-Baqarah Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Maka Allah mensyariatkan puasa agar menjadi wasilah yang besar terhadap ketakwaannya kepada Allah. Dan takwa ini merupakan kumpulan kebaikan dunia dan akhirat. Dia adalah wasiat Allah kepada orang-orang yang belakangan dan orang-orang yang dahulu kala. Orang-orang dahulu sampai sekarang. Allah wasiatnya adalah takwa. Allah berikan wasiat kepada mereka takwa. Di dalam surah An-Nisa ayat 131 Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian agar kalian bertakwa. Takwa juga merupakan sebab jalan keluar dari kesulitan-kesulitan, kurubat, dan sebab pencukupan dari Allah kepada hambanya terhadap perkara-perkara yang membuat dirinya gundah berupa perkara dunia ataupun agama. Dan takwa juga merupakan sebab untuk dimudahkannya rizki kepada rizki yang halal. Disebabkannya merupakan sebab pemberian rizki yang halal kepada hamba dari arah-arah yang tidak disangka-sangka oleh seorang hamba. Di dalam At-Talaq Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah bagi dia. Allah yang mencukupinya. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Orang yang bertawakal kepada Allah, sungguh dia bertakwa kepada Allah. Dan orang yang berpuasa adalah bagian dari orang yang bertakwa. Ya. Dan dia berada di bawah kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dicukupi oleh Allah. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Surah Al-Anfal ayat 64. Dan takwa kepada Allah juga merupakan sebab kemudahan perkara-perkara seorang hamba, juga sebab diampuninya
dosa-dosa seorang hamba, dihapuskannya kesalahan-kesalahannya, dan memberikan, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada orang yang bertakwa. Di dalam At-Tolaq ayat keempat dan kelima Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ini ayat ketiga, ayat keempat dan kelima. Orang yang bertakwa, Allah akan menjadikan kepadanya kemudahan dalam perkaranya. Dan orang yang bertakwa, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan memberikan pahala yang besar. Dan orang yang bertakwa, Allah juga akan memberikan cahaya dalam hatinya. Dengan cahaya tersebut, dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, dan menghapuskan kesalahannya. Juga mengampuni dosanya. Ya, Allah mengampuni dosanya. Di dalam surah Al-Anfal ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan kepada kalian furqan, pembeda di antara yang hak dan yang batil. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, dan akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil 'azim. Dan Allah pemilik anugerah yang besar. Di antara hikmah puasa dan juga rahasianya, dia merupakan sesuatu yang membantu seorang hamba di atas ketaatan kepada Allah. Maka hamba tersebut akan bersemangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keharaman. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qawla zur, perkataan dusta, dan beramal dengannya, maka Allah tidak memiliki hajat kepadanya untuk dia meninggalkan makanan dan minumannya. Di antara hikmah puasa juga adalah kesehatan. Badan seorang hamba akan sehat. Diriwayatkan dari riwayat Imam At-Tabrani dengan rijal atau para perawi yang thiqat, berkata Al-Haythami bahwa perawi-perawi dalam hadis ini thiqat, ya. At-Tabrani meriwayatkannya dalam Al-Mu'jamul Awsat, sumu tasihhu, sumu tasihhu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Di antara hikmah puasa juga, ya, orang yang kaya akan mengingat orang-orang yang miskin, yang senantiasa kelaparan, orang-orang yang fakir, orang-orang yang melarat, yang selalu merasakan lapar dan haus. Berkata sebagian salaf ketika ditanya tentang hikmah dari puasa, liyadhuqal ghaniyyu ta'mal ju'i hatta la yansal faqir. Agar orang yang kaya, dia bisa mengingat rasa lapar, sehingga dia tidak lupa kepada orang fakir. Ya, akan merasakan, orang yang kaya tersebut akan merasakan rasa lapar, sehingga dia nggak lupa kepada orang-orang yang fakir yang selalu merasakan kelaparan. Wa hadhihi min hikamis siyam, dan ini merupakan salah satu di antara hikmah-hikmah puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa untuk kebaikan orang-orang muslim. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya untuk mertarbiyah badannya, melatih di atas kesabaran, melatih di atas daya tahan kesulitan, ya, mensyariatkannya untuk meluruskan akhlaknya, mendidik jiwanya, dan menyiapkannya untuk, atau membiasakan jiwa untuk meninggalkan perkara-perkara syahwat dan juga menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa, dia meninggalkan yang sebenarnya kesenangan dia berupa syahwat-syahwat demi mengharapkan ridho al-mahbub al-khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini merupakan nikmat yang besar.
Bagaimana disampaikan tadi bahwa ya, nikmat yang bisa menghilangkan atau menghapuskan dosa, mengangkat derajat, dan bisa mendesak jalan syaitan dengan menyempitkan jalan syaitan, jalan makanan dan minuman, karena sesungguhnya syaitan tersebut bersama dengan syahwat dari anak Adam yang mengalir dalam darahnya. Ya, maka dia akan lemah dengan adanya puasa. Dan dengan puasa juga akan kuat hubungan seorang hamba dengan Robnya. Karena namanya puasa ini merupakan di antara amalan yang tersembunyi. Kalau amalan itu tersembunyi, maka dia akan lebih dekat kepada keikhlasan. Beda dengan amal yang nampak. Akan mudah untuk dihinggapi riya. Sehingga secara global Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ini agar seorang hamba beribadah kepada Allah, tunduk kepada perintahnya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban, meninggalkan keharaman, menjaga anggota badan dari keburukan-keburukan, menjaga mata dari memandang yang haram, lisan dari perkataan keji, dusta, celaan, ghibah, namimah, perkataan yang dusta atau persaksian dusta. Juga menjaga telinga ini dari mendengar yang diharamkan, menjaga kedua tangan dari pencurian, penipuan, perampasan hak, menyakiti orang lain, melampaui batas terhadap orang lain, dan juga menjaga kaki dari berjalan kepada perkara yang Allah haramkan. Menjaga hati dari penyakit-penyakit hati, dari iri, dengki, hasad, permusuhan, dan keyakinan yang batil. Juga menjaga farji, menjaga kemaluan dari apa yang Allah haramkan. Maka semuanya terkumpul dalam ketakwaan dan muraqabah. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah dalam keadaan ya sendirian ataupun dalam keadaan nyata bersama dengan orang lain. Terang-terangan. Sebagaimana Allah taala berfirman, la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian takwa kepada Allah. Ya. Maka mutiara puasa ini adalah milik Allah. Di kesempatan yang mulia ini, walillahil hamdu wa syukru ala ni'matil lati la tu'ad wa la tuhsa. Dan segala puji dan syukur hanya milik Allah atas nikmat yang tidak terhingga, tidak dapat dihitung. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.